Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita lagi ngumpul-ngumpul di sini. Ada LKBH, ini LKBH semua ini. Sebenarnya saya takut karena saya tidak mengerti tentang hukum ini, jadi saya ngerti takut gitu loh, takut menghadapi LKBH. Tapi saya mau bertanya sama LKBH. Ini kan kasus Karanganyar tentang ranting Mojogedang ini agak sedikit ini ya, proses hukumnya ada liku-liku sampai terjadi pra-peradilan di Pengadilan Negeri Karanganyar. Saya mau tanya sama LKBH ini, anggap kayak beling ini mau ngedan, ini nggak ngerti hukum. Pak LKBH, kenapa ini proses hukum di Karanganyar kok sampai melaksanakan pra-peradilan terhadap kepolisian itu gimana nih ceritanya? Yang jelas kenapa kita melakukan pra-peradilan kepada polisian ya karena kita anggap kepolisian ini tidak melaksanakan penegakan hukum sesuai prosedur. Ya, makanya kita melakukan pra-peradilan. Sebenarnya pra-peradilan itu tidak lantas kita ajukan begitu aja. Jadi kita persuasif lah, koordinasi dengan penyidik. Tapi kita lihat kayaknya ada ketimpangan lah dalam proses pelaksanaan ini sehingga kita melakukan pra-peradilan dengan harapan dulur-dulur kita ini mendapatkan keadilan dari proses ini. Apa sih yang dipandang oleh LKBH kok tentang penerapan pasalnya atau apa itu kok sampai terjadi pra ini? Ya. Jadi terutama penerapan pasalnya. Jadi penerapan pasalnya dari awal yang kita dapatkan adalah melakukan penganiayaan ya, hanya penganiayaan dengan ancaman 5 tahun. Di tengah perjalanan ketika proses penahanannya sudah selesai dan harusnya dikeluarkan dari tahanan karena tidak ada perpanjangan, tiba-tiba kita mendapatkan informasi bahwa dulur-dulur kita ini mendapatkan perpanjangan penahanan. Ketika kita menerima suratnya, ternyata pasal yang diterapkan berbeda. Ada tambahan gitu ada tambahan, penganiayaan, luka berat. Nah, kita bertanya, loh kok di tengah jalan kok tiba-tiba berubah tanpa sepengetahuan kita kan gitu. Bahkan yang diperiksa pun, yang menjadi tersangka pun tidak tahu kalau dia pasalnya berubah gitu. Nah, ini kan yang tidak benar. Seharusnya kan kalau memang ada perubahan karena petunjuk dari kejaksaan disampaikan, kamu sekarang kami tambahi loh pasalnya kan gitu. Nah, jadi kita ini bisa mempersiapkan buat pembelaan nantinya ke depan. Nah, ini yang kita anggap kepolisian ini kita menjadi tanda tanya nih, kenapa kok nggak disampaikan kepada kita? Kan tidak ada salahnya kalau disampaikan kepada kita. Kita bisa mempersiapkan diri untuk pembelaan. Sebenarnya bukan begitu loh Pak. Nah, ini yang kita sesalkan sebenarnya dari kepolisian. Ya. Wah, ini jadi agak sedikit ruwet kalau saya lihat dari penerapan tadinya langsung ada tambahan pasal dan lain sebagainya. Karena saya dengar dalam penjemputan tersangka ini dulu juga nggak ada surat untuk surat dari kepolisian itu nggak ada, penangkapannya itu nggak ada. Nah, itu saya dengar, ini apa hukum harus seperti itu, hukum harus menangkap orang tanpa surat dan sebagainya, langsung digelandang dan sebagainya. Itu prosesnya gimana nih sebenarnya? Ya seharusnya ketika kalau dalam proses itu sebelum orang menjadi tersangka dia sifatnya adalah undangan ya, datang. Ketika undangan itu nggak diterima dan memang ada pidananya bisa ditangkap tersangka, baru dia boleh dijemput. Tapi ya tidak serta-merta menjemput langsung gitu. Ini kan kalau gitu apa bedanya dengan barbar preman gitu. Nah, seharusnya pakai surat penangkapan sehingga kita tahu, oh ini ternyata kami ini ditangkap atas dasar penganiayaan kan. Nah, kalau surat penangkapannya itu ternyata setelah orangnya itu dibawa ke kepolisian terus surat penangkapannya dibikin di kantor kepolisian, itu gimana hukumnya itu? Kalau dalam keadaan tertentu itu diperkenankan. Biasanya kalau seandainya orang ini ada potensi melarikan diri ya. Tapi kalau orangnya di sini-sini aja ya kan, terus dia bukan penjahat kayak kelas kakap ya harusnya nggak perlu lah. Alhamdulillah agak jelas kita dalam keadaan untuk penerapan hukum ini memang belum tentu lah seorang penegak hukum mengikuti prosedur hukum juga belum tentu. Kadang-kadang kita ini harus memberi pemasukan bagaimana, kenapa ada kesalahan termasuk penambahan pasal kemudian pra ini, berarti kita mencari keadilan, bukan untuk mencari permusuhan tapi mencari keadilan. Sekarang sama tanya sama yang kuciran agak gondrong Mas, boleh ya? Monggo. Yang gondrong kan Mbak Kiai. Oh iya. Ini Mas Dwi ini jauh-jauh dari Pacitan Mas. Begini Mas Dwi jauh-jauh dari Pacitan.
apa sebenarnya yang ada di benak Mas Dwi sampai membela hal seperti ini? Membela artinya kan ini kan seperti kemarin ada kasus yang gambar korlap langsung ditulis Dajjal dan sebagainya. Itu bagaimana itu seperti itu? Kalau kemarin ada sidang yang tersangka ada ya, sidangnya ya, tersangka ya, tentang IT itu. Nah, dari sidang IT itu di situ jelas. Kalau dalam pemikiran saya ada tulisan korlap langsung ditulisin Dajjal itu sebenarnya penodaan agama juga menurut saya ada. Menurut saya loh ya, karena ada tulisan Dajjal segala macam. Itu kalau pandangan LKBH gimana ya? Jadi begini Mas, terkait dengan peristiwa itu yang kemudian menjadikan kericuan ini saya ada dua pandangan. Yang pertama dari saya pribadi sebagai tim kuasa hukum yang tergabung dalam LKBH dan saya sendiri sebagai anggota Persaudaraan Bhati Trate. Kalau secara personal ya ini sama. Yang saya rasakan pasti suasana kebatinan saya dengan dulur-dulur sama. Kami merasa terhina, kami merasa martabat kami, simbol kami ini direndahkan dengan cara-cara seperti itu. Bahwa kita tahu sama seperti panjenengan sampaikan, Dajjal ini apa loh? Dajjal ini kan sesuatu hal yang paling wah itu krusial banget. Iya, paling iya. jelas dan paling sadis. Iya. Sadis Dajjal Itu. Karena Dajjal akan dibangkitkan ke dunia lagi untuk nepuk-nepuk nanti kuburan. Betul. Makanya betul kalau misalnya sampai terjadi memicu kemarahan dari dulur-dulur Persaudaraan Bhati Trate kan. Yang kemudian terkait dengan kenapa kok kita juga membela ini selain daripada memang keenam tersangka atau terdakwa yang sekarang ini sudah mau disidangkan ini adalah dulur-dulur kami. Dan kami saat ini adalah sedang melakukan pembelaan terhadap hak-hak daripada warga negara kan gitu, supaya kedudukannya ini menjadi sama di muka hukum kan gitu. Ketika ada hal-hal yang mengarah kepada pelanggaran hak asasi manusia ya kita bela, ini yang kita bela. Dan perlu diketahui proses pra-peradilan ini selain daripada untuk mencari keadilan juga sebagai controlling masyarakat, kita penegak hukum terhadap kinerja kepolisian. Apakah sudah betul kinerja kepolisian dalam melakukan penyidikan dan melakukan penahanan itu yang paling penting. Jadi artinya kita tidak mencari permusuhan, betul, tapi mencari keadilan demi undang-undang kita betul, yang dan berlaku kita gitu ya. Sama kita ini advokat ini sama-sama aparat penegak hukum. Ya, gitu betul. kan. Artinya sama-sama saling mengkontrol. Nah, terus kemudian kan karena dengan adanya pra ini sepertinya ada perubahan sampai cepat sekali, krusial, langsung tiba-tiba langsung dilimpahkan gitu loh. Ya, seperti kayak ngegas itu. Ini gimana nih pendapat ini? Saya tidak berani, maksudnya saya tidak perlu untuk menanggapi itu, tapi kita semua bisa menilai sendiri. Ya. Menjadi tanda tanya ketika sudah ditahan selama 20 hari, kemudian sudah diperpanjang selama 40 hari, artinya ini 60 hari. Kenapa perubahan pasal itu di akhir-akhir mau perpanjangan? Monggo ini kita biar dulur-dulur atau masyarakat sendiri yang menilai. Pun juga ini nanti akan kita uji di persidangan dan mudah-mudahan harapan kita juga nanti persidangan ini sampai selesai, maksudnya pra peradilan ini bisa sampai selesai, diperiksa sampai putusan itu nanti. Itu harapan kami. Ya. Nah ini loh dulur-dulur jawabannya ya, kita mengikuti sidang sampai selesai, ngerti? Semua dulur-dulurku semua ngikutin sidang sampai selesai. Artinya apa? Mengawal sidang ini sampai selesai. Oh. Harusnya dia mengerti ya, mengawal sidang sampai selesai. Ojo bebel teman-teman. Nah, sekarang gini sama tanya nih, pendekar dari Surabaya nih. Wah. Itu wis jelas ini wis tulisannya lawyer. Wah, ini wis jelas pengacara ini ya. Saya Mas lawyer. Saya doyan sate kan? Sate deh jelas. Nah, dari sekian pendapat saudara-saudara berdua ini, pendapatnya Mas Rudi sendiri gimana ini? Mas Ari. Kangen sama Mas Rudi ya. Iya, Bamboy ya, Mas Rudi, Mas Rudi. Yo, minta maaf memanggil tanpa bukan nama. Iya Mas. Oke, makasih Mas Yai. Jadi
menambahi aja sih kalau saya Iya. tadi insya Allah sudah cukup dari Mas Hendrik sama Mas Dwi. Jadi kalau saya secara pribadi nambahnya adalah ada ketimpangan disparitas hukum ketika kita berkaca dari perkara yang sebelumnya. Mungkin kita sudah paham kemarin kan sampai rame di Karanganyar itu padahal penerapan sama 170. Tapi saat itu tidak ditahan, hanya putusan percobaan. Ada apa di sini? Makanya kita nanti di sini adalah upaya-upaya teman-teman dari LKPH ini mencari keadilan untuk dulur-dulur di Karanganyar. Ada apa ini kepolisian ketika saudara-saudara dari pihak kita ini kok ditahan, tapi yang sebelumnya ini kok tahanan kota. Santai-santai ya. Nah, ada apa? Dalam tanda kutip Polres Karanganyar ini ada apa gitu loh. Menganiaya kok 1 bulan. Nah, perlakuannya kok berbeda. Nah, kita di sini kan makanya memberi pemahaman kepada dulur-dulur ini, terus dulur-dulur tadi mensupport teman-teman LKPH, kita terima kasih. Agar teman-teman di kepolisian juga bisa imbang juga kan dalam menyikapi setiap persoalan yang apalagi ini pasal yang sama 170 iya toh. Ya. Tapi giliran dari pihak kita begitu cepat langsung prosesnya seperti itu, tapi giliran yang kemarin yang sudah itu ditahan aja enggak, ya kan? Bebas berkeliaran. Ada apa dari pihak Polres Karanganyar? Makanya doakan agar pra peradilan ini bisa dimenangkan oleh kita, dan kita mohon doa supportnya dari dulur-dulur di Kolab, terutama Mas Yai. Doanya ini yang kita mungkin ya seperti itu Mas. Kalau seandainya nanti nggak adil, berarti sampai bertemu pengadilan akhirat. Itu Mas Yai. Ya, Pakai kuhapnya. Saya sudah berbeda. Ayo, Pak Polisi bertindaklah adil, Pak Hakim bertindaklah adil, jaksa juga bertindaklah adil. Nanti kalau nggak adil, karena di akhirat itu ada pengadilan yang sangat adil yang tidak bisa dibela oleh siapapun terkecuali amalnya sendiri. Amalnya bohong, maka akan menjerumuskan ke dalam kebohongan itu. Ngeri ya? Ngeri. Nah, dulur-dulurku punjer saiki. Ini loh perkara ini sampai mengacu sampai ada pengadilan, sampai lapor-melapor. Ini karena mulut bebas. Artinya mulutnya bebas, sebutan abal-abal, JJ08, kemudian sebutan wis akarmu lah. Wis kerjamu miso-miso, mohon leren, ora usah miso-miso, sing miso-miso gen cemplok wae. Nanti kalau udah cemplok ya sudah ya. Cemplok CS miso-miso silakan. Yang lain ndang tobato. Paling tidak ada perbedaan seperti ini, nggak perlu miso-miso, nggak perlu menghina, nggak perlu memfitnah, perlu ngomong jorok supaya kita bisa proses hukum bisa berjalan dengan baik. Kita nggak usah sampai hukum-hukum begini. Kembalilah ke dalam persaudaraan kita, persaudaraan setia hati teratai. Hanya satu persaudaraan setia hati teratai, PSHT. Ya. Mas tolong dulur-dulur yang support juga diperlihatkan bahwa ini banyak yang gandrung terhadap keadilan ini banyak. Tuh, saudara-saudara kita diambil semua itu sampai terjadi perkumpulan kumpul di sini. Ya. Dedi. Satu komando. Kita dalam pra peradilan dan sidang-sidang lain dalam kasus PSHT Ranting Mojogedang cabang Karanganyar. LKPH jaya. PSHT jaya. LKPH jaya.